Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung hari ini, yang mana saya khususkan untuk teman-teman Boboto yang ingin membeli tiket Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya, yang mana katanya ngeluh banyak yang sudah tidak bisa atau memang sudah tidak ada fitur tiket family, jadi ya tidak bisa membeli secara banyak gitu ya. Jadi ya kalau yang bawa pasangan sudah harus masing-masing lagi, tidak bisa diwakilkan dan lain sebagainya. Nah ini saya coba terangkan serinci-rincinya, jadi mudah-mudahan disimak dari awal sampai akhir gitu ya buat teman-teman Boboto yang ingin nyetadion hari Sabtu besok, yang mana pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya ini memang sedikit berubah untuk peraturan pembeli tiketnya. Nah ini langsung kita bahas saja. Baik teman-teman, yang pertama ini mengenai, Kang, kok saya tidak bisa membeli tiket Persib padahal sebelumnya bisa. Nah ini tidak bisanya apa dulu nih Kang? Jadi ada dua syarat kalau memang yang melawan Persebaya besok tuh sudah masuk kategorinya big match katanya. Jadi big match itu kalau setahu saya yang kemarin ada Persija, Persebaya, Arema gitu ya. Jadi tiga tim ini memang masuk laga big match, sehingga memang ada peraturan khusus yang dibuat oleh Panpel Persib Bandung setelah berkomunikasi dengan segala pihak, termasuk pihak keamanan. Nah, untuk yang pertama tidak bisa belinya, apakah akan ini mungkin pakai fitur family atau tidak, karena untuk fitur family ini memang sudah tidak diaktifkan di laga big match ini. Nah mungkin kedepannya aktif lagi, tapi tergantung situasi gitu ya. Jadi untuk big match ini Panpel Persib Bandung sengaja tidak mengaktifkan karena takut salah gunakan kembali oleh beberapa oknum gitu ya. Dan ini pun oknumnya bukan oknum calo biasa teman-teman, ada oknum calo khusus lah, yang mana ya bukan hanya bisa bawa 10 tiket, 20 tiket, tapi mungkin jumlahnya ratusan tiket gitu ya. Jadi ya tidak mau terulang kejadian melawan PSIS waktu tempo dulu lah. Jadi yang sampai bawa itu ratusan tiket gitu ya, yang mana yang fitur family tiket ini dimanfaatkannya di situ. Misalkan minjem satu kartu keluarga itu kan bisa maksimal beli 5 tiket. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum calo tersebut, namun akhirnya ditutup di pertandingan ini, atau di pembelian tiket kali ini itu ditutup, sehingga ya harus membeli via single tiket. Nah ini nanti akan belinya di single tiket saja, karena kalau misalkan sudah terdaftar di Persib App seharusnya bisa di single tiket gitu ya. Nah yang kedua, kalau misalkan ada yang gagal tidak bisa membeli tiket, mungkin Akang atau Teteh belum pernah membeli tiket Persib sebelumnya. Jadi di laga big match ini ada peraturan bahwa ya membeli tiket big match itu harus punya atau harus pernah membeli tiket Persib laga kandang Persib sebelumnya melawan tim manapun ya sebelum laga kandang ini. Jadi misalkan belum pernah nyetadion sama sekali dan besok ingin nyetadion, nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi memang ada beberapa peraturan yang kadang tidak tersosialisasikan ke grassroots-nya gitu ya, ke akar rumputnya, sehingga teman-teman yang diajakin temennya misalkan yuk nonton besok, ternyata nggak bisa beli tiket ya, mungkin sebelumnya belum pernah nyetadion. Jadi ya beberapa laga big match memang mengharuskan ya kita untuk pernah membeli tiket terlebih dahulu gitu ya, laga kandang Persib Bandung melawan tim manapun di musim ini gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau misalkan tidak bisa membeli tiket. Yang pertama belum pernah membeli tiket laga kandang Persib sebelumnya, atau membelinya via fitur family ticket yang mana sekarang sudah dinonaktifkan sementara. Nah yang kedua pertanyaannya adalah, Kang, apakah memang masih bisa diwakilkan karena saya bekerja, saya belum punya waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi untuk penukaran tiket itu dibuka jam 7 pagi sampai jam 14.30 atau setengah 3 sore, setengah jam sebelum laga dimulai gitu ya. Nah ini apakah boleh diwakilkan? Nah sekarang sudah lebih ketat lagi teman-teman, tidak boleh. Walaupun misalkan teman kita titipin KTP asli kita, memang kita pembeli gitu ya,
ada barcode-nya, ada emailnya, ada KTP asli, kita titipin ke teman kita. Nah, itu sudah tidak bisa, teman-teman. Jadi memang petugas tiketnya sudah di briefing, ini sudah ketat banget. Kalau memang ada yang lolos, ya mereka yang kena masalahnya gitu ya. Jadi ya sekarang sudah tidak bisa beli tiket tanpa datang langsung, jadi tidak bisa diwakilkan walaupun melalui surat kuasa. Kalau dulu masih bisa, misalkan family ticket atau yang tidak bisa datang, boleh katanya pakai surat kuasa, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan lagi. Jadi kalau memang yang bekerja atau yang memang tidak bisa di jam 7 sampai setengah 3 sore, disempat-sempatin sajalah gitu ya. Kalau enggak ya hari itu harus dipastikan benar-benar bisa nuker sendiri dan bisa nonton. Kalau tidak ya tiketnya hangus, lebar lah gitu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini untuk tiket Persib ini ketika penukaran sekarang harus sudah langsung dipakai gelang di lengannya gitu. Jadi kalau dulu kan kita beli bisa kita ambil dulu gelangnya, pakainya nanti ajalah mendekati pertandingan. Jadi berbagai alasan adalah, atau ya misalkan masih riweh atau nanti takut basah, takut sobek dan lain sebagainya, itu sekarang sudah tidak bisa, teman-teman. Jadi begitu beli, tukerin tiket, di scan sama petugasnya, harus langsung dipasangin sama petugasnya. Jadi nggak bisa kita ambil dulu ke rumah atau keluar lokasi penukaran. Jadi kalau tidak mau atau kita menolak untuk dipasangkan tiket oleh petugasnya, itu dianggap ya hangus tiketnya gitu. Jadi ya kalau tidak mau dipasangkan oleh petugasnya dianggap hangus tiketnya. Jadi harus mau nggak mau dipasangkan tiketnya langsung di lokasi oleh petugas penukaran tiketnya. Nah, itu yang harus diperhatikan selanjutnya. Lalu yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting banget, bahwa di lokasi penukaran biasanya banyak calo yang menawarkan tiket. Nah, apakah itu asli atau tidak? Ada sebagian yang asli, ada sebagian yang palsu, teman-teman. Nah, ini misalkan ya mudah-mudahan kan sudah dihimbau nih, banyak untuk bonek atau supporter Persebaya tidak boleh datang ke SJH atau ke Sijalak Harupat jika memang memaksakan datang, atau teman-teman bobotoh sendiri yang ingin membeli tiket COD atau langsung datang di TKP tanpa melalui aplikasi resmi Persib Bandung. Ya kalau memang ada penipuan atau memang nantinya tiket palsu dan lain sebagainya, itu tidak bisa meminta refund atau tidak bisa meminta balik kembali uangnya. Jadi ini harus diperhatikan, sehingga kalau memang belinya bukan dari aplikasi, lalu transfernya bukan ke rekening PT PBB, lalu jika memang tidak menerima email atau barcode, nah itu ya tidak bisa refund. Syaratnya harus beli di Persib Apps sendiri gitu ya, baru kalau memang misalkan ada kejadian apapun bisa refund. Jadi kalau di luar itu PT PBB tidak bertanggung jawab gitu, teman-teman. Jadi beberapa poin yang tadi mudah-mudahan ya lebih tahu lagi, lebih diteliti lagi. Sekarang memang agak sedikit ribet gitu, tapi ini juga demi kenyamanan dan keamanan ketika di stadion gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.